Oke, kita akan mulai podcast kita. 3, 2, 1. Podcastnya Ngopi ID, ocehan anti mainstream, ocehan berkualitas. Oke, jadi hari ini kita kembali akan membahas isu-isu penting di negara plus 62, ya, di tengah situasi pandemi dan juga situasi yang penuh dengan ketidakpastian, ya, dikarenakan berbagai macam kondisi yang hadir itu memang memaksa kita untuk berpikir ulang dan juga bersikap dengan bijak. Oke, bersama gue hari ini, gue ditemani oleh orang-orang radikal. Ada Bang Rifan, ada juga Dodo, ada juga Nasir Al-Muqtadi. Nah, kita bertiga ini nih, bersama tiga orang ini, gue akan memandu perbincangan kita di sore hari ini tentang pilkada serentak, ya. Terkait pilkada serentak ini, tentu saja menimbulkan pro dan kontra, dan dari pihak yang pro, yang akhirnya diputuskan bahwa pilkada ini tetap harus diselenggarakan. Mereka mengatakan ada 4 alasan gitu. Yang pertama, alasan-alasan bahwa ini adalah melaksanakan amanah undang-undang, di mana bagaimanapun kondisinya pergantian kepala daerah ataupun kepala daerah itu harus dilakukan selama dalam kurun waktu 5 tahun itu harus ada pergantian. Terus yang kedua, kita nggak tahu katanya kapan COVID akan berakhir. Artinya kalau kita memundurkan pilkada ini, toh belum tentu juga kita tahu bahwa COVID itu berakhirnya kapan. Kalau misalkan seandainya diundur-undur, apakah menjamin pilkada itu akan juga dilaksanakan gitu ya, dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah karena ada tata kelola anggaran yang memang sudah direncanakan, sudah dialokasikan di tahun 2020 ini. Yang kalau ini tidak digunakan tentu saja akan hangus, dan kemudian ini pun merupakan ada hak konstitusional katanya, ya. Jadi ada hak konstitusional di mana panitia, ya, KPU gitu ya, dalam hal ini itu yang memiliki hak bahwa untuk tetap menyelenggarakan kegiatan ini sebagaimana kegiatan-kegiatan ini. Nah, hari ini kita akan memperbincangkan di seputar pilkada ini, tapi bukan masalah pro dan kontranya, tapi lebih memasuki hal yang mungkin lebih jarang dibahas oleh orang-orang, ya. Oh ya, jadi kira-kira itulah ya, kira-kira itu yang akan kita bahas. Kita akan bagi jadi 2 segmen, jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita masuk di segmen 1 sekarang. Nah, pertanyaan pertama nih akan dialamatkan sama 2 orang radikal mantan aktivis mahasiswa di Bandung ini. Gua tanya dulu sama Bang Rifan. Pan. Oke. Siap ya. Nih, kira-kira kenapa sih pilkada itu dipandang urgent dalam situasi pandemi kayak gini nih? Ini kan situasinya pandemi, kenapa pilkada tetap dipandang urgent? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Kang Lukman ya yang sudah mengundang saya kembali sebagai salah satu podcaster. Orang yang ngomong. Salah satu orang yang ngomong. Ya. Yoi. Ya, tadi ditanyakan berkaitan dengan mengapa pilkada ini dipandang penting atau urgen dalam situasi pandemi saat ini. Nah, saya ingin tanya balik nih, emangnya pilkada ini penting ya? Ya, ini harus gimana nih? Penting untuk berkepentingan mungkin? Ya, jadi kalau kita lihat di media sosial, di tengah-tengah masyarakat, memang ada 2 kubu yang saat ini membicarakan masalah pilkada ini. Ada yang pro dan ada yang kontra. Nah,
saya pikir pilkada saat ini itu adalah, kalau kita lihat secara konstitusi memang harus dilaksanakan ya, karena memang tadi sudah disebutkan berbagai alasan oleh Kang Lukman dengan berbagai alasannya bahwa harus dilaksanakan, termasuk Presiden Jokowi juga mengatakan harus tetap dilaksanakan karena ini juga ada momen pergantian pemimpin di berbagai daerah. Nah, lalu sebenarnya seperti apa kita memandang pilkada ini di tengah situasi yang abnormal ya, di satu situasi yang hari ini sangat berbeda dengan situasi sebelumnya, yakni situasi COVID-19. Yang kita tahu bahwa COVID ini menjangkiti hampir seluruh dunia dan hari ini kasusnya sudah melebihi dari 70 juta orang kalau saya nggak salah. Nah, jadi berkaitan dengan seberapa penting, saya pikir nggak terlalu penting-penting amat gitu. Kalau saya ya, kalau saya memandangnya tidak terlalu penting-penting amat. Kenapa? Karena ada hal yang lebih urgent harus kita urusi. Apa itu? Pertama, masalah keselamatan masyarakat. Karena hari ini kita lihat, saya pernah baca salah satu berita. Jadi Bawaslu itu mencatat selama masa pendaftaran peserta pilkada pada tanggal 4 sampai 6 September 2020 itu terjadi sekitar 243 dugaan pelanggaran terkait aturan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Nah, ini pada masa pendaftaran saja sudah ada sekitar ratusan kasus yang melanggar atau diduga melanggar protokol kesehatan. Nah, ini kan kita sangat khawatir ya. Sangat khawatir berkaitan dengan hal ini. Bahkan kemarin saya juga sempat baca berita itu ada kampanye kalau nggak salah itu tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini harusnya lebih dipikirkan oleh pemerintah bahwa kita harus lebih memikirkan keselamatan masyarakat. Karena kalau seandainya pilkada tetap dilaksanakan, yang kita khawatirkan itu adalah ini menimbulkan mega cluster COVID yang baru. Karena takutnya ada cluster yang muncul dari COVID ini, dari pilkada ini. Ini bukan cluster baru ya, tapi mega cluster punya. Ya. Mega kan besar kan. Jadi dikhawatirkan ini menimbulkan banyak sekali korban. Nah, ini yang harus kita pikirkan, karena kalau seandainya masyarakatnya banyak yang mati, ya siapa yang mau diurus kan? Nah, jadi kita harus lebih memikirkan aspek keselamatan. Karena apa? Karena itu yang lebih penting kita urusi terlebih dahulu. Dan juga jangan sampai ada dugaan pemerintah ini ingin ya seperti menggolkan anaknya, menggolkan menantunya untuk menjadi kepala daerah. Ini yang dikhawatirkan oleh berbagai orang, karena ada dugaan di tengah-tengah masyarakat, orang memandang kenapa pilkada ini harus tetap berjalan karena ya Presiden Jokowi ingin memasukkan keluarganya ke dalam lingkaran kepala daerah. Nah, ini kan menimbulkan satu opini yang membuat resah juga di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini perlu kita lihat secara lebih menyeluruh. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka saya lebih prefer kepada hal yang tadi ya, bahwa kita harus lebih mengutamakan keselamatan masyarakat. Karena hari ini kita ketahui bahwa masyarakat ini kan ya seperti tidak percaya ya terhadap COVID ini. Mereka menganggap bahwa COVID ini adalah ya konspirasi lah, adalah bisnis lah, dan lain sebagainya. Sedangkan fakta di tengah-tengah kita itu ya COVID ini memang ada. Nah, cuman karena pemerintah ini seperti kebingungan ya, saya melihatnya mereka kebingungan untuk melihat mana sih prioritas yang harus lebih diutamakan. Jadi saya melihat mereka ini ya bingung, atau mungkin bukan bingung ya, mereka ini gesrek ya, agak-agak ngaco mikirnya, agak-agak ngaco, iya, karena ya hari ini juga ya berkaitan dengan yang lagi trending di Twitter saat ini kan, berkaitan dengan
RUU Omnibus Law kan Ya, yang Omnibus sedang Law. tren. Nah ini kan itu saya bahas sedikit ya. Ini kan kalau lihat dari berbagai poin-poinnya itu ya seperti menguntungkan para pengusaha, dan ini menyebabkan para pekerja, para buruh itu kehilangan hak-haknya, dan ini menyebabkan terjadi demo di mana-mana kan. Nah, ini kan apa ya? Menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah pemerintah ini memihak kepada masyarakat ataukah memihak kepada para kapitalis? Ya. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah, oleh karena itu, balik lagi kepada pilkada tadi, bahwa pemerintah itu harus serius melihat mana skala prioritas yang harus lebih diutamakan. Dan jangan sampai ada dugaan di tengah-tengah masyarakat, mereka ini ingin A, ingin B, ingin C. Karena apa? Karena hari ini tingkat kepercayaan masyarakat kepada rezim itu ya sangat rendah. Itu bisa dilihat dari berbagai kebijakan yang mereka keluarkan dan ada timbal balik dari masyarakat. Oke, Kang Lukman, saya pikir seperti itu dulu awal. Menarik, padat, berisi untuk mengawali diskusi kita di Assalamualaikum kali ini. Ya, dan tadi disinggung terkait urgensi ya, dan apa sih pentingnya buat rakyat kalau misalkan seperti yang betul gue setuju banget di baru-baru ini juga kita DPR ya sedang menggodok dan akhirnya undang-undang yang sangat meresahkan para pekerja itu akhirnya disahkan juga kan, Omnibus Law ya. Bahkan berita terbaru tuh beredar video ketika ada dari fraksi salah satu partai yang ada di DPR itu menolak melakukan protes dengan keras gitu, mikrofonnya dimatiin dong gitu kan. Ini luar biasa gitu. Iya itu. Jadi mikrofon yang di DPR juga udah dimatiin ya. Iya itu dia. Apalagi suara rakyat. Suara rakyat udah mati sejak lama gitu. Oh iya betul. Itu dia. Makanya adanya pilkada itu sebetulnya apakah memang apakah memang ini berkontribusi positif dengan tren diterimanya aspirasi rakyat atau tidak kan gitu ya. Nah ini pertanyaan berikutnya nih. Nah pertanyaan kedua nih. Jadi tadi masih berbicara soal dengan adanya kemarin isu tentang anggota dewan dari fraksi beberapa partai yang dimatikan mikrofonnya ketika rapat DPR itu juga akhirnya kan menjadikan pertanyaan buat kita semua ya. Jadi pertanyaan buat kita semua, apakah memang dengan digantinya pemimpin ini kemudian berkorelasi membawakan tren positif untuk diterimanya aspirasi rakyat? Toh tidak kan gitu ya. Jadi ini mungkin pertanyaannya agak klise tapi tetap mesti ditanyain. Gua mesti nanya nih sama Bang Dodo nih, pengamat politik Ngopi ID. Mantap. Halo. Apa sih urgensinya buat rakyat pilkada ini? Ini bukan cuma pilkada di masa Covid ya, tapi sebetulnya pergantian. Mungkin maksud pertanyaannya adalah, gue ulangi, pergantian pemimpin itu tuh apa sih urgensinya? Gitu. Oh, baik, Kang Lukman. Jadi, menurut gue ya, berbicara mengenai pentingnya pilkada untuk rakyat gitu ya, tentang pergantian pemimpin. Nah, dalam kacamata demokrasi dan kenegaraan itu ada yang namanya hak memilih dan hak dipilih gitu. Nah, tadi dijelaskan juga gitu. Salah satu alasan kenapa sih pilkada ini tidak bisa ditunda gitu. Nah, itu alasannya itu ada hak konstitusi gitu, hak memilih dan hak dipilih. Nah, seperti itu gitu. Nah, terkait pentingnya buat rakyat itu apa? Nah, pentingnya buat rakyat itu adalah rakyat memilih pemimpinnya gitu, memilih pemimpinnya yang dalam hal ini dengan pemilu gitu. Nah, yang diharapkan dengan pemimpin tersebut itu nanti dapat membawa rakyat gitu. Seperti itu gitu. Halo, Halo, hilang suaranya?
Ya, halo. Suaranya tadi hilang. Ya, sorry. Oh iya, sorry. Ya, jadi singkatnya terus seperti itu gitu, tentang hak memilih dan hak dipilih gitu. Nah, itu dalam kacamata demokrasi gitu. Rakyat itu memilih pemimpinnya, yang mana nanti si pemimpin tersebut itu adalah mengurus dan mengelola ini keperluan rakyat gitu. Nah, meskipun pada kenyataannya gitu ya, itu ya nggak sejalan dengan apa yang telah direncanakan oleh demokrasi tersebut gitu, Kang. Nah, seperti itu gitu. Iya. Nah, Oke. Jadi kalau bicara soal seberapa penting untuk rakyat, mungkin untuk keberlangsungan sistem itu sendiri penting ya, keberlangsungan demokrasi itu sendiri penting ya. Penting ya. nah penting. Ya, oke. Dalam demokrasi itu sendiri. Itu dalam kacamata demokrasi sendiri. Nah, kita belum berbicara mengenai kacamata yang lain nih, gitu. Nah, Jadi tapi benar dong kalau gitu. Berarti memang suatu kebutuhan. Artinya kan kalau ini bicara penting dan tidak, berarti ini sudah masuknya ke ranah bahwa memang memilih pemimpin itu kebutuhan dong. iya, itu dalam kacamata demokrasi gitu. Namun dalam hal ini di mana pilkada serentak ini dilaksanakan di tengah-tengah wabah itu membuat jadi membuat rakyat itu ya nggak terlalu penting gitu. Bahkan ada hal yang urgent yang lainnya gitu. Nah, seperti apa yang dikatakan Bang Rifan, yaitu kesehatan masyarakat. Nah, seperti itu gitu. Nah, jadi dalam kacamata itu penting. Nah, kalau misalkan dalam kacamata rejim, nah tentu ini pun ya hal yang penting gitu bagi rejim itu. Makanya rejim itu seolah-olah mohon maaf kasarnya itu adalah tuli gitu. Tuli nggak mau mendengarkan aspirasi rakyat gitu. Bahkan ormas terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Nah, coba itu mendesak pemerintah untuk melakukan pilkada gitu. Untuk menunda ya. Bukan ya, untuk menghilangkan pilkada tahun ini, tapi untuk menunda ya, begitu ya. Dan kayaknya memang udah tulis sih pemerintah. Dari dulu udah tuli, nggak pernah mendengar suara kita kan? Mana pernah mereka dengar? Atau jangan-jangan begini, logikanya begini, jangan-jangan dengan diadakannya pilkada ini justru supaya digantikan oleh orang-orang yang bisa lebih mendengar. Bisa saja. Emang kan? bisa ya? Emang bisa gitu? Justru itu. Ya. Mungkin untuk pendapat yang satu ini kita coba tanyain juga nih ke orang yang mungkin dari tadi udah gatal buat ngomong. Nasir. Waduh. Iya. Ya, jadi kalau Ana lihat ya, tadi juga sudah disinggung juga oleh Kang Dodo bahwa bahkan organisasi sebesar NU dan Muhammadiyah juga sudah minta untuk ditunda gitu kan. Selain itu ya, jadi selain dari NU dan Muhammadiyah, ada juga dari LIPI ya. Jadi mereka berpendapat berdasarkan dari merekomendasikan gitu ya, LIPI merekomendasikan pemerintah untuk menunda pelaksanaan pilkada pada tahun ini. Karena diungkapkan, hal ini diungkapkan oleh Kepala Pusat Penelitian Firman Nur dalam konferensi persnya pada Kamis 1 Oktober gitu ya. Jadi kenapa harus ditunda gitu menurut LIPI? Karena menurut LIPI, pilkada di tengah tingginya angka penularan virus corona dan pandemi bukanlah sesuatu yang bijak dilakukan tadi ya. Kemanusiaan itu lebih penting gitu daripada pergantian roda kepemimpinan kan gitu. Tapi bukan berarti dengan ditundanya kepemimpinan ini kan bukan berarti gak ada pemerintah yang memegang kekuasaan, kan tetap ada kan gitu yang pemerintahan sebelumnya gitu. Cuman dengan kondisi yang darurat seperti ini tidak perlu segera diganti gitu, walaupun memang sudah jadwal misalkan ya. Yang penting tetap ada pemerintah yang bisa menjalankan regulasi gitu.
nggak mesti selalu harus diganti baru jalan gitu. Seperti itu paling. Oke. Ya, ini pun sebetulnya jadi serba ini ya. Sebenarnya setiap elemen itu sama-sama punya argumentasi yang kuat. Ini pun akhirnya seperti yang dirilis di Tempo nih contohnya. Polri tegaskan siap tindak pelanggaran protokol di Pilkada 2020. Ini kayaknya ya, ini kemampuan Polri itu kayak gimana sih gitu? Apakah terukur atau tidak gitu? Ya, karena kalau kita bicara soal pilkada itu alur pelaksanaannya itu kan nggak cuma orang datang ke TPU terus kemudian coblos. Mungkin kalau untuk hal itunya oke ya. Tapi kan yang terjadi sekarang itu bahkan sudah terjadi beberapa tempat partai petahana, contohnya salah satu petahana yang memang mengadakan konser gede-gedean meskipun pakai masker, tapi itu kan semuanya ada di sana tuh. Itu aja udah terjadi sebetulnya sekarang. Jadi sebetulnya kalau kita mau bicara mengadakan pilkada sekaliber Amerika Serikat pun gitu ya pandangannya ya sudah, kalau ada yang dapat COVID ya itu sudah resiko gitu. Itu harga yang mungkin harus dibayar, tanda kutip ya, harga yang harus dibayar gitu. Kayak begitu. Oke, Bang Rifan, nih menurut lu nih Bang. Polri bilang akan menindak tegas siapapun yang melanggar protokol kesehatan ketika pilkada kan. Nah, cuma masalahnya kapabilitas gitu ya, kapabilitas Polri memungkinkan atau tidak. Toh pada akhirnya pilkada itu kita tahu itu adalah rangkaian acara. Ada yang bukan ya, kalau misalkan hanya masuk ke TPU kemudian satu persatu itu oke. Tapi kan pada faktanya yang sekarang sudah terjadi tadi sempat dibahas adalah toh orang-orang tuh rempuk tumpah ruah ke satu tempat karena ada apa? Karena ada kampanye gitu. Iya. Gak lepas dari iming-iming nasi bungkus, entah ya nasi bungkus, politik uang dan sebagainya itu masih ada. Biduan. Itu realnya ada gitu. Ya maksudnya ibu-ibu ngapain sih pakai baju partai terus kemudian datang ke konser di kondisi kayak gitu? Kurang kerjaan gitu ya. Kalau bukan karena ada cuan 10.000, 100.000 gitu kan. Nah itu gimana tuh? Terukur nggak? Ya, pertama saya mengatakan bahwa saya pikir Polri punya kemampuan ya, karena kita lihat hari ini Polri memiliki banyak sekali personil yang ready untuk mengawal pilkada. Yang kedua, ini masalahnya adalah ketika kita dihadapkan pada pilkada, biasanya ya di masyarakat itu ya kan pasti ngumpul kan, nggak mungkin mereka itu ya saling pisah, nggak mungkin satunya di tempat A, satu di tempat B kan ya agak sulit, karena kan salah satu untuk menarik suara masyarakat itu dengan mengumpulkan massa kan. Nah, cuman masalahnya ini pilkada itu terjadi di zaman COVID, di zaman dimana kesehatan itu sangat mahal. Bahkan orang-orang yang sudah terkena pun akan punya potensi untuk meninggal kan. Nah, terus bahwa Polri pernah mengatakan juga ya bahwa mereka akan menindak tegas ya berkaitan dengan siapapun yang melanggar protokol kesehatan. Nah, ini saya sangat mendukung untuk menindak tegas. Cuman masalahnya ketika menindak tegas itu harusnya tidak melihat orangnya siapa. Nah, saya mengkhawatirkan ketika yang melanggar itu adalah orang-orang yang punya backingan ya, tanda kutip backingan kuat, ini kan masyarakat bisa menilai. Nanti ada yang menilai, wah si Polri mah ini pilih kasih. Nah, Polri mah nggak menindak semua. Karena faktanya memang terjadi seperti itu. Kan kalau kita lihat postingan di divisi Humas Polri itu dikatakan bahwa ya mereka siap menindak tegas ya orang-orang yang melanggar. Tapi kan faktanya di lapangan kan ya berbeda. Nah, inilah yang semakin menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepolisian juga semakin menurun.
Iya. Nah ini yang saya khawatirkan ini bisa menyebabkan clash nanti di grassroots ya, yang saya khawatirkan. Sedangkan yang para elit ini ya sibuk main aja di atas. Mereka nggak mikirin rakyat, nggak mikirin apapun. Yang penting pilkada jalan, gua bisa hidup, lo mati nggak apa-apa juga ya, gitu kan. Nah jangan sampai seperti itu. Ya, oke. Karena Polri ini kan kalau kita lihat tren kepercayaan ke mereka itu ya menurun kan, karena disebabkan ada yang menduga Polri ini main juga di dalam pemerintahan dengan adanya banyak sekali jenderal kepolisian yang mendapatkan jabatan kan di pemerintahan. Iya. Ini seharusnya menjadi ajang bagi Polri untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka itu adalah lembaga yang independen, bukan lembaga yang disetir sana sini oleh para cukong, para antek-antek dan para yang mempunyai kepentingan. Karena yang masyarakat hari ini ya, kalau saya lihat masyarakat itu ya menganggap Polri itu sebagai kayak musuh gitu. Contoh kecil masalah misalnya Polantas nih. Masyarakat kan kayak banyak yang ini ya, banyak yang nggak seneng. Padahal padahal Polri itu sejatinya ya orangnya banyak yang baik kan, Cuman ada oknum tertentu yang memanfaatkan kepolisian ini untuk mendulang jabatan, untuk mendulang tanda kutip cuan gitulah. Nah ini saya pikir Polri harus sikap netral ya, balik lagi ke pertanyaan tadi, menindak semua yang melanggar protokol kesehatan. Karena apa? Karena ya hari ini kan sudah disahkan ya, pilkada tetap jalan kan. Nah karena pilkada tetap jalan ya, mereka mau nggak mau ya harus mengatur pilkada itu. Paling segitu Bang dari saya. Oke. Saya mau menambahkan, boleh nggak nih? Boleh. Nah, tadi kan juga disinggungnya sama Kang Ripan nih, bahwa meskipun tetap berjalan tapi harus taat terhadap protokol kesehatan. Mungkin saya bertanya-tanya gitu ya, protokol kesehatan yang mana gitu. Kalau misalkan protokol kesehatan yang dimaksud adalah sekedar memakai masker, sekarang itu kalau yang saya lihat ya di berbagai kota, kemarin saya juga sempat ke Jawa Timur gitu ya, dari Bogor ke Malang, hampir di mana-mana itu orang udah semua pakai masker. Ibarat kalau kita mah gitu ya, kalau nggak pakai masker itu ibarat tidak menutup aurat lah gitu ya. Kalau laki-laki berarti keluar ke jalan raya pakai celana pendek gitu ya, pakai CD gitu. Nah, semua orang tuh udah pakai, tapi apa faktanya? Justru sekarang itu ya dari berita yang saya baca gitu, dari bulan Juli sampai bulan September itu kenaikannya itu 4 kali lipat gitu. Padahal semua orang sudah hampir bilang pasti pakai masker gitu. Jadi dengan sekedar protokol kesehatan doang gitu ya, yang faktanya juga mungkin belum secara signifikan menekan angka penularan gitu. Saya pikir enggak sih, tetap aja gitu berbahaya dan mengancam kesehatan masyarakat kan gitu. Kan itu aja. Ya, oke. Ya benar banget. Jadi semua orang udah pakai masker, tapi tetap saja ya yang namanya ini kan invisible virus gitu. Jadi memang pada dasarnya dia nggak penyebarannya itu kan sejak awal permasalahannya penyebarannya itu yang susah diprediksi gitu. Yang sangat itu, yang pasti itu karena ada kumpulan. Nah itu di situ ya. Betul tadi bisa jadi mega cluster ya. Oke, kita cukupkan saja pembahasan untuk masalah tadi yang itunya ya. Soalnya masih ada di bahasan-bahasan lain kita ya. Nah, ngomong-ngomong soal ini, kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Efektif nggak sih pilkada kali ini untuk mencari pemimpin yang menampung aspirasi ini? Bebas nih, siapa nih? Sebelum kita beralih ke segmen 2 nih. Ya, silakan. Efektif atau enggak sih? Dodo, gimana Dok? Ya, baik. Berbicara tentang efektif apa enggak di tengah pandemi ini ya pilkada ya,
Nah, kalau menurut saya Kang ya, ini sangat tidak efektif Kang. Pemerintah ini ya melaksanakan pilkada serentak gitu. Nah, meskipun KPU ya itu telah mengeluarkan peraturan gitu bahwasannya pilkada serentak ini, nah, ketika melakukan kampanye, nah, ini aturan KPU yang lama ya, itu tidak boleh menghadirkan massa lebih dari 100 orang. Nah, itu aturan KPU yang lama gitu. Nah, pada kenyataannya itu yang konser yang di Solo itu gimana kabarnya gitu? Iya, itu yang jadi persoalan. Itu yang, nah itu tuh kan lebih dari 100 orang gitu. Nah, makanya pilkada ini ya sangat tidak efektif gitu. Itu dari segi ditambah lagi pilkada ini digelar di 270 daerah gitu. Nah, tentunya ini dengan kondisi kesadaran masyarakat yang berbeda gitu Kang. Nah, iya nggak? Iya betul. Nah, betul. jadi ya bahkan saya dapat informasi gitu, calon kepala daerah Bontang kalau nggak salah, calon kepala daerah Bontang itu wafat gara-gara positif COVID gitu. Nah, coba. Sudah ada. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan berbicara efektif pilkada kali ini ya sungguh sangat tidak efektif gitu. Ditambah lagi dengan ini, kita berbicara dari segi pembiayaan gitu ya, dari segi pembiayaan pilkada gitu. Nah, ini menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani ini mengatakan bahwasannya anggaran pilkada itu yang tadinya dialokasikan 15,23 triliun. Nah, dan ini didanai oleh APBD daerah ya, anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, itu naik Kang menjadi 20,46 triliun. Nah, dengan kenapa bisa naik? Nah, itu karena adanya kebutuhan protokol kesehatan. Nah, jadi seperti itu gitu. Nah, itu kalau misalkan berbicara efektif ya tentu ormas sekelas NU dan Muhammadiyah itu pasti sepakat gitu kalau misalkan pilkada ini efektif. Namun pada kenyataannya kan ormas besar tersebut dan elemen masyarakat lain itu adalah menolak pilkada gitu. Ya. Seperti itu gitu. Intinya mungkin kita bisa petakan yang tidak berkepentingan ngapain sih gitu ya. Tapi kalau yang berkepentingan ya gimana lagi kan, kepentingan. Ya betul tadi memang pasti jadi kebutuhan yang di luar sebetulnya. Kalau tadi salah satu alasan kenapa pilkada tetap harus ada itu adalah bahwa karena sudah dianggarkan, ada tata kelola anggaran gitu ya. Pada dasarnya di kondisi COVID ini mengharuskan adanya dana tambahan, anggaran tambahan. Entah itu jadi masker kah, entah itu jadi hand sanitizer atau apapun itu ya. Yang jelas kan pasti berbeda kondisinya. Seperti itu. Oke. Yeah. Nah, kita sudah panjang lebar bicara soal pilkada nih ya. Karena itu kita cukupkan dulu untuk segmen pertama ini dan kita akan balik lagi ke segmen berikutnya. Oke, sekarang kita memasuki segmen yang kedua nih. Barusan kita sudah bicara soal pilkada ya, pro dan kontranya, kenapa dipandang urgent, terus pentingnya buat rakyat apa, terus kemudian efektivitasnya sejauh mana. Nah, yang di segmen kedua ini, pengen minta pendapatnya dong. Apakah memang kira-kira bagaimana sih dampak pergantian pemimpin di tengah situasi seperti ini? Dalam artian hari ini kan pemimpin yang sudah kepala-kepala daerah yang sudah punya track record saja begitu ya, mungkin dia sudah melakukan program apa di daerahnya untuk penanggulangan COVID dan sebagainya, itu saja masih tidak berhasil menekan pertumbuhan infectious rate. Nah,
Gua bayangin kalau seandainya ini pemimpin yang baru terpilih di suatu daerah, berarti dia mulai lagi dari nol dong. Ya enggak? Dia mulai lagi dari nol, dia mulai meraba-raba lagi. Kalau dia adalah politisi yang berpengalaman, mungkin tidak terlalu dari nol. Tapi kalau misalkan dia baru nyalon terus kemudian kepilih, ya pasti dia bagaimanapun dia pasti akan mulai dari nol. Nah, minta pendapatnya dari teman-teman semua. Kira-kira dampak seperti apa yang mungkin akan terasa dalam pengaturan urusan terhadap pengaturan urusan masyarakat ya di era pandemi ini, gitu. Kira-kira akan memberi dampak yang justru malah jadi tren positif kah atau negatif kah? Positif dalam artian karena mungkin ini orang yang baru terpilih itu lebih semangat gitu ya, jadi dia akan lebih care sama rakyat mungkin, atau justru malah akan meraba-raba. Kira-kira akan seperti apa nih? Mending tanya dulu ke Rifan deh ya. Pan, gimana Pan menurut Rifan? Oke, dampak pergantian pemimpin terhadap pengaturan urusan masyarakat ya di era pandemi. Nah ini saya pikir ya, kalau kita flashback ke belakang ya, kalau melihat dari sejarah Indonesia, kita sudah berganti lebih dari 6 kali ya. Sudah lebih dari 6 kali pemimpin berganti, silih berganti. Dan saya pikir perubahan yang terjadi ya tidak terlalu signifikan. Itu pada fase normal. Nah, ketika berbicara di masa pandemi ini apalagi? Karena sejatinya yang harus kita lihat itu adalah bangunan sistem politiknya. Karena hari ini kita lihat sistem politik di Indonesia itu memiliki banyak sekali kerusakan. Contoh, Mahfud MD pernah mengatakan kalau malaikat masuk ke sistem politik Indonesia maka akan menjadi setan kan. Nah ini contoh kecil ya bahwa sistem politik Indonesia ini benar rusak banget gitu, asli rusak banget. Bahkan untuk sekelas menjadi kepala daerah kan, menjadi bupati, menjadi camat pun itu memerlukan uang yang tidak sedikit. Nah ketika kita melihat dari sisi yang paling kecil pun ini bermain dengan uang, bermain dengan kecurangan, maka akan bisa kita lihat bagaimana pemimpin yang akan lahir nantinya. Karena apa? Karena hari ini ketika kita melihat sebuah bangunan sistem yang sudah rusak, maka akan berpengaruh kepada seluruh komponen sistem pemerintahan. Ini bisa teman-teman lihat di banyak tempat ya. Contohnya ketika kita melihat ada salah satu mungkin calon kepala daerah, dia akan berjanji A, B, C, D, E. Ketika saya terpilih, saya tidak akan mencalonkan menjadi presiden. Tapi faktanya nggak sampai 5 tahun dia mencalonkan menjadi presiden. Ya mungkin teman-teman tahu. Itu yang kemarin anaknya di ini ya, di wawancara juga. Ya, gitulah. Nah, kemarin soalnya ada kasus juga yang sama gitu. Ada sama ya. Iya. Diwawancara oleh orang yang sama. Orang yang sama. Jawabannya sama. Iya. Nah, ini kan contoh kecil ya bahwa sistem politik itu sangat berpengaruh kepada kinerja pemimpin nantinya. Nah, oleh karena itu kita harus melihat dulu kalau dampaknya pergantian pemimpin itu pada saat masa normal masih jauh panggang daripada api, apalagi di masa pandemi seperti ini dihadapkan kepada kenyataan yang sangat banyak. Satu, kesehatan mahal. Kedua, ekonomi masyarakat melemah. Ketiga, apalagi nih? Banyak kriminalitas. Nah, ini kan semakin menambah masalah kan. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat hal seperti ini, maka kita harus lihat dulu dari sistem politiknya. Kita sudah tahu nih sistem politik di Indonesia ini rusak, sudah sangat harus diganti. Oleh karena itu, ketika kita berbicara masalah perubahan ya, kita harus melihat dulu. Kita harus melihat pemimpinnya seperti apa dan sistemnya seperti apa. Contoh, saya ambil contoh kecil ya. Kebetulan saya ini suka balap ya. Saya suka balap, saya suka MotoGP. Kita ambil contoh, kalau seandainya ada satu pembalap yang
skillnya bagus luar biasa. Di satu sisi dia mendapatkan motor yang jelek. Nah, pembalap ini kita ibaratkan sebagai seorang pemimpin. Motor itu sebagai sebuah sistem. Nah, kalau pembalap ini mendapatkan motor yang tidak bagus, maka dia akan susah untuk mencapai prestasi yang bagus kan. Nah, tapi kalau seandainya motornya bagus, pembalapnya bagus, maka akan terjadi satu kombinasi yang pas. Nah, oleh karena itu kita harus melihat ini sebagai satu pandang yang utuh. Ketika kita berbicara masalah perubahan, maka harus dilihat juga yang tadi ya. Pertama, sistemnya harus bagus. Kedua, pemimpinnya harus amanah dan dia beriman. Jangan sampai pemimpin ini dia jago jualan janji, jualan kursi, tidak amanah. Ini kan bisa berbahaya. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan pertanyaan tadi, ya kalau bagi saya ya, selama sistem politiknya masih rusak seperti ini, maka akan sangat sulit kita menemukan pemimpin yang adil, ekonomi yang bagus, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu saja Bang dari saya. Oke, makasih banget nih. Jadi memang pada dasarnya struktur bangunan dalam demokrasi itu sendiri yang membahayakan ya. Maksudnya artinya membuat kita tuh jadi tidak bisa berpikir secara adaptif gitu. Karena masih menimbang sesuatu itu menitik beratkan pada apakah ada kemanfaatan ataupun tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan bermanfaat, dipandang bermanfaat ya maka itu harus dilakukan. Makanya memang muncul juga nih beberapa waktu lalu baca headline dalam sebuah media online, judulnya begini nih, pilkada di tengah pandemi, demokrasi tak boleh mati, kayak gitu. Jadi ketika baca judul itu langsung kepikiran gini nih, oke, pilkada di tengah pandemi, demokrasi nggak boleh mati. Kalau rakyat mati nggak apa-apa gitu ya, gitu kan? Jadi ini hal yang ini hal yang absurd gitu ya. Dan ternyata sebabnya itu memang dari bangunan sistem demokrasi itu sendiri ya. Nah, jadi kita langsung kalau misalkan mau bicara perubahan, sebetulnya apakah dengan pilkada saja, dengan pergantian pemimpin saja cukup? Atau seharusnya kalau mau bicara lebih fundamental nih Bang, soal perubahan, apa sih yang harusnya dibicarakan? Mungkin dari Nasir dulu kali ya. Boleh. Ya, kalau kita mau bicara perubahan, kira-kira apa sih yang mestinya kita bicarakan? Iya. Jadi kalau yang saya pahami ya, kalau misalkan perubahan itu pertama harus dibangun dari perubahan berpikir dulu gitu ya, perubahan cara berpikir, bagaimana kita memandang sesuatu, itu harus berubah juga gitu. Karena kalau pandangan kita terhadap mungkin kalau di bahasa gaulnya mah inilah ya, bahasa ininya mah ideologi gitu ya. Jadi ketika kita memiliki ideologi yang memandang bahwa kehidupan itu hanyalah untuk mencari keuntungan ya, mencari hanya mencari uang saja gitu, atau mencari hal-hal duniawi saja gitu, maka tidak aneh gitu melihat keputusan-keputusan yang sangat merugikan masyarakat banyak gitu. Jadi walaupun misalkan gini, demokrasi dibilang adalah untuk kepentingan masyarakat, tapi faktanya dari banyak hal yang kita lihat gitu ya, demokrasi justru banyak menyengsarakan rakyat gitu. Yang diuntungkan justru bukan rakyat, tapi ya orang-orang dengan modal kan gitu. Nah mungkin pertama yang harus kita rubah tadi, bagaimana cara pandang kita terhadap segala hal sesuatu ya, atau bisa dibilang ideologi lah. Kalau misalkan kita ideologinya tidak berubah gitu ya, hanya ideologinya misalkan kapitalisme gitu ya, hanya melihat sesuatu untuk keuntungan sendiri atau keuntungan kelompok, maka ya susah gitu berubah.
Oke. Makanya kita lihat ya, saya juga sering ngobrol dengan pedagang-pedagang kecil gitu ya, dan ya mereka tuh sepakat gitu bahwa ada yang salah gitu dengan negeri ini. Misalkan bagaimana untuk menjadi seorang wali kota, menjadi seorang gubernur, apalagi menjadi seorang presiden, bahkan menjadi kepala desa saja itu modalnya itu miliaran kan gitu, menjadi kepala desa. Padahal kita lihat gajinya saja selama 5 tahun itu tidak akan pernah menutupi modal untuk menjadi jadi pejabat itu. Pejabat. Gitu. Lantas dari mana? Lantas apa tujuan dia gitu ya? Menjadi pemimpin yang kita tahu tanggung jawabnya besar, bahkan sebagai seorang muslim tanggung jawab dunia akhirat. Satu orang ada yang kelaparan, ada yang terzolimi karena kebijakan kita, itu akan dimintai tanggung jawab di akhirat gitu ya. Yang kalau secara logis mah ngapain gitu jadi pemimpin gitu? Kalau bisa jadi rakyat mah mendingan jadi rakyat gitu. Nah, tapi sekarang kenapa sekarang berlomba-lomba dengan modal yang sangat besar itu pengen jadi pejabat? Karena pengen mencari keuntungan dari mana, entah dari apakah nanti ada perjanjian atau kerjasama dengan pengusaha yang akhirnya mengeksploitasi sumber daya atau segala macam, atau misalkan dari nanti apakah korupsi atau sebagaimana. Karena memang kalau sekedar ingin menjadi pemimpin gitu ya, bilangnya kan ingin mensejahterakan atau apalah gitu, nggak masuk akal gitu. Dengan modal segitu dan gajinya segitu gitu, itu Termasuk hitungan ya. nggak masuk lah gitu. Pasti harus ada manuver kotor gitu ya untuk kembali modal gitu. Bahkan nggak cuma kembali modal, pasti udah ada capek-capeknya, nggak mau lah sekedar kembali modal gitu. Pasti ingin keuntungan untuk 7 keturunan kalau perlu gitu. Jadi ini masalahnya gitu. Masalah di negeri kita itu sebenarnya kapitalisme gitu. Cara pandang hidup seseorang di mana menghalalkan segala cara dan untuk keuntungan gitu ya. Dan mungkin kalau saya lihat cara yang paling efektif, cara yang paling bisa mendatangkan harta dengan banyak itu ya, harta yang banyak itu adalah dengan menjadi pejabat kan gitu, pejabat atau pengusaha yang membacking pejabat kan gitu, sehingga banyak keuntungan di antara mereka berdua ini yang tercipta gitu, di antara pejabat dengan pengusaha gitu. Mungkin seperti itu kali ya Kang. Oke. Kalau pendapat dari yang lain barangkali Dodo atau Rifan? Dodo lah mungkin. Dodo. Halo, Kang Lukman. Oke. Aduh, tadi sorry sempat terlewatkan, tiba-tiba ada telepon masuk gitu ya, nggak tahu dari siapa. Nah, sebelumnya Kang, ini kita lagi masuk ke segmen ketiga ya? Kedua. Oh, segmen kedua. Segmen terakhir, segmen 2. Oke, iya. Nah, terkait mengenai pergantian pemimpin gitu ya. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Nasir tadi gitu, bahwasannya sistem hari ini tuh orientasi kebahagiaannya itu adalah bagaimana cara orang itu memenuhi keinginannya gitu. Nah, jadi orang dalam sistem kapitalis itu yaitu bagaimana mereka itu berlomba-lomba mencari sarana atau prasarana untuk memfasilitasi keinginannya gitu Kang. Nah, makanya wajar jika orang dalam sistem ini tuh ya sibuk mencari duit, sibuk dengan pekerjaannya. Nah, itu tuh semata-mata untuk apa? Ya untuk bagaimana memenuhi keinginannya, dan keinginan itu tersebut itu adalah kebahagiaan bagi mereka gitu, kebahagiaannya gitu. Nah, begitu. Oke. Nah, ini terkait mengenai pilkada kan ya. Nah, justru kalau misalkan di pilkada ini pergantian pemimpin ini akan berdampak hal yang positif. Nah, jujur saya pesimis gitu. Nah, terkait dengan sistem yang ada gitu, apalagi ketika ingin jadi pemimpin itu membutuhkan biaya yang sangat besar gitu. Nah, ini ya ngomong-ngomong mengenai pilkada gitu ya, saya jadi inget gitu. Kemarin itu ada yang menyampaikan ke saya gitu, Kang, mau nggak jadi panitia pilkada gitu? Waduh, orang dalam. Waduh. Lumayan itu. Ada yang menyampaikan terus terang gitu. Ambil kesempatan tuh. Iya, lumayan duitnya.
Cuma keberadaan di sini jadi menyalahi kode etik. Oh iya betul. Ada yang terkait itu gitu. Ditambah lagi dari keluarga itu ada yang mencalonkan diri menjadi calon kepala desa gitu. Nah, lebih seperti tahu itu lagi gitu. Nah, terkait iya, saya udah diwanti-wanti untuk mengarahkan anak-anak muda di sini gitu. Wah, aduh. Oke. Ini Iya, kan iya. terkait pilkada gitu ya. Apalagi sejarah itu kan telah mencatat dengan rapi bahwasanya selama masa pilkada atau pemilu itu bahkan tidak menghasilkan apapun untuk rakyat gitu kecuali janji manis mereka gitu. Nah, ya halo. Ya. Bahkan Mahfud MD sendiri itu mengatakan bahwasannya calon kepala daerah itu 92% itu dibiayai oleh cekong gitu. Coba. Jadi wajar kalau misalkan mereka terpilih gitu ya dan jadi pemimpin, nah rakyat itu diselingkuhi dengan cukong gitu. Nah ini yang patut kita curigai gitu, bahwasannya ya wajar juga kalau misalkan DPR hari ini adalah mengesahkan undang-undang Omnibus Law gitu. Nah Ya. apalagi artikel yang pernah saya baca itu kalau nggak salah itu 45% anggota DPR itu merangkap menjadi pengusaha gitu. Coba. Ya. Iya, merangkap jadi pengusaha gitu. Nah, jadi sangat tidak mungkin kan kalau misalkan dengan adanya pergantian pemimpin ini bisa diraih perubahan gitu. Apalagi perubahan itu diraih selama 5 detik berada di bilik suara gitu. 5 menit lah, 5 menit jangan 5 detik. Buat melakukan 5 vandalisme 5 menit cukup. Ya. Sangat tidak mungkin gitu ya pilkada itu bisa bisa menghasilkan pemimpin yang baik gitu. Ya, oke. Nah. Oke. Sip. Oke, ya kan. Oke, lanjut ya Siap. ke Rifan. Jadi Siap. tadi sudah disampaikan ya pendapat dari dua kawan-kawan kita ini di sini ya, bahwa bicara perubahan, bicara apa sih? Toh pada akhirnya dengan pilkada itu mustahil gitu ya. Bukan cuma pilkada, malah juga mungkin pilpres gitu ya. Jadi kalau gitu mesti gimana nih? Kalau bicara perubahan mesti gimana sih? Ini sebagai Rifan gitu. Ya, kalau kita berbicara perubahan, maka kita harus melihat sebuah solusi ya. Nah, kita lihat bahwa di dunia saat ini, kalau kita lihat banyak sekali negara-negara yang menggunakan ideologi tertentu untuk mengatur negaranya. Nah, dan kalau kita lihat sekarang ada 2 ideologi besar yang berkuasa ya. Pertama kapitalisme dan yang kedua sosialisme. Dan ini dijadikan solusi bagi mereka. Nah, ternyata ada yang kelupaan. Kalau kita melihat dari ideologi, maka ada juga sebuah solusi yang lain. Apa itu? Nah, berbicara masalah solusi, maka harus dilihat dari perspektif Muslim, ya. Saya sebagai seorang Muslim selalu mengatakan bahwa agama saya itu memiliki seperangkat aturan yang mengatur hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, dan hubungan kita kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, Islam itu memiliki semua solusi untuk kehidupan kita. Mulai kita dari bangun tidur, kita mau masuk WC, sampai kita tidur kembali. Termasuk juga dalam mengurus urusan pemerintahan. Nah, oleh karena itu, ketika kita flashback ke belakang sekitar mungkin 14 abad yang lalu ya, ketika Rasulullah SAW mendirikan daulah Islam di Madinah, maka itulah yang seharusnya kita jadikan contoh sebagai kenegaraan, sebagai sebuah sistem pemerintahan. Karena kalau berbicara solusi, itu kita harus mengambilnya dari Islam, karena kita seorang Muslim. Dan dari sejarah pun mengatakan ketika Islam itu dijadikan sebagai
way of life ya, sebagai pandangan hidup, sebagai sebuah aturan hidup, maka dunia ini akan mendapatkan kebarokahan, dan kebarokahan itu tidak hanya untuk kaum muslimin, tetapi juga untuk orang non-muslim. Jadi dulu ketika Rasulullah membangun sebuah negara Islam di Madinah, itu tidak hanya orang Islam, ada orang Yahudi, ada juga orang Nasrani, dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, ketika berbicara sebuah perubahan, sebuah solusi, maka harus dikembalikan lagi kepada Islam. Oke, kalau ada yang tidak setuju dengan Islam, oke, ayo kita diskusi. Kita tukar pendapat dan kita ambil sebuah solusi yang tepat. Karena saat ini dunia itu diliputi awan gelap ya. Diliputi awan gelap yang sangat gelap. Mereka ditutup-tutupi oleh sebuah fakta yang terjadi bahwa orang kaya di dunia ini itu sedikit, dan mereka menguasai banyak sekali sumber daya alam yang ada di dunia. Mungkin kita lihat hari ini cuacanya cerah, tapi jiwa orang itu pada sepi semua. Karena apa? Karena mereka itu dihadapkan pada satu kondisi yang abnormal. Mereka untuk mendapatkan makan susah, untuk mendapatkan kesehatan yang layak susah, untuk mendapatkan pendidikan yang gratis dan berkualitas juga susah. Nah, oleh karena itu harus didapatkan sebuah solusi. Solusi apa? Ya Islam tadi. Karena tidak ada solusi lain yang bisa mengatur urusan seruwet ini kecuali dengan Islam. Nah, oke. Kang Lukman, saya pikir seperti itu saja pandangan saya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Wah, banyak ternyata tidak terasa kita sudah di sekitaran nyaris 1 jam atau mungkin juga lebih ya. Kita sudah berbicara soal pilkada ini sampai pada tadi pembahasan tentang bicara soal perubahan. Mungkin coba sedikit diambil poin-poinnya ya tadi. Jadi ketika kita bicara soal seolah-olah pilkada ini menjadi sesuatu hal yang urgen, itu sebetulnya tidak lepas dari cara pandang orang yang memandang urgen itu sendiri ya, karena mungkin berpikir dengan pilkada inilah momentum untuk menciptakan suatu perubahan, dengan pergantian pemimpin akan ada suatu perubahan, tapi toh pada faktanya tidak sesederhana itu ya. Karena perubahan itu sendiri tercipta ya. Tadi kalau mungkin dari pendapatnya Nasir itu karena pemikirannya gitu kan, dari pemikiran orang-orang. Terus tadi juga dari Dodo dan Rifan itu berbicara soal bahwa faktanya realitasnya tidak seperti itu. Kondisinya di lapangan ketika pemimpin itu naik toh tidak langsung mewakili aspirasi rakyat, tidak seperti itu. Karena apa? Karena adanya pihak-pihak berkepentingan yang mengantarkan para pejabat-pejabat itu, sehingga ketika mereka berkuasa pun akhirnya menjadi corong ya, menjadi perwakilan dari aspirasi para cukong gitu ya, para cukongkah atau para pengusahakah gitu ya. Nah, dan solusinya adalah ya memang tadi kita harus kembalikan lagi pada cara pandang yang benar ya. Jadi bicara perubahan bukan hanya bicara soal pergantian pemimpin, tapi bicara sesuatu yang lebih fundamental, yakni bicara soal bagaimana sih kita tuh harusnya diatur dalam kehidupan. Kita bicara soal Islam ya. Akhirnya beres juga nih podcast kita pada sore hari ini, perjumpaan kita hari ini. Untuk terakhir barangkali mungkin ini salah urutan ya, tapi jangan lupa untuk selalu tongkrongin podcast kita ya dengan tema-tema terkonteks lainnya. Tetap ikuti Ngopi ID ya di Instagram @ngopiid, dan juga kalau di YouTube ada kajian opini ya. Terima kasih untuk kawan-kawanku semua yang ganteng-ganteng dan berbahaya. Rifan, Dodo, dan Nasir ya. Terima kasih. Kita tutup saja perjumpaan kali ini. Dadah.
Dadah. Oke.